Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau yang selalu mengajar kami, mengarahkan kami, dan Engkau juga membentuk kami. Mari pagi hari ini, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Kau nyatakan apa yang Engkau mau atas hidup kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan kepada kami pengertian, pewahyuan, hikmat, sehingga kami dapat menangkap apa yang Kau kehendaki sesuai dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini nuansa merah-merah ya. Karena kita sama-sama memasuki tahun yang baru untuk penanggalan Chinese ya. Berpikir menurut ukuran iman. Saya terkagum-kagum dengan gambarnya. Ketika saya mendapatkan judul ini, saya lagi mikir, itu orang multi itu yang gambarnya akan milih kayak apa ya. Karena saya sendiri gak bisa bayangin. Tapi ada meterannya, ada lagi mikir, oh ya benar juga ya. Berpikir menurut ukuran iman. Ketika merenungkan ayat ini dari Roma 12 ayat 3, kita akan baca sama-sama Roma 12 ayatnya yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berdasarkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, maka dikatakan oleh Paulus, setiap orang jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada kita, mengingatkan kalau mikir itu yang patut saja untuk dipikirkan. Kita suka mikirnya kan yang macam-macam ya. Nah, jangan kamu memikirkan yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Berarti pikiran kita itu harus diisi yang patut saja untuk kita pikirkan. Nah, masalahnya kita mau tahu yang patut kita pikirkan itu apa. Kita seringkali mikirinnya kan kelewatan ya. Saya membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jadi itu yang mikirin yang tinggi-tinggi itu. Tetapi hendaklah engkau menilai keadaan dirimu dengan rendah hati, masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang Allah berikan. Jadi sebenarnya yang patut kita pikirkan adalah sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi kalau misalnya ya sekarang ini, ya saya kok cerita nominal uang aja. Kalau kita lihat itu anggaran pemerintah triliun-triliun, ayo bisa mikir nggak duit triliun itu seberapa banyaknya, nolnya berapa, pusing kan? Nah gak usah mikirin. Hanya kita baca aja sudah, gak usah pakai mikirin. Kalau kita ternyata baru bisa mikirin jutaan, ratusan juta, miliar, ya sudah itu aja yang dipikir. Ini sih kalau cerita nominal uang, saya cuma menggambarkan saja. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan gak usah dipusingkan. Ada begitu banyak orang, beberapa orang ya nanya ke saya, ini bulan Februari loh. Gimana ya nurut pesan Tuhan ini? Oh bukan kita sedang melalaikan nubuatan itu. Tapi itu tidak harus membuat kita mikirin sampai kita sendiri lupa dengan banyak hal yang sebenarnya patut untuk kita pikirkan. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah yang patut dipikirkan itu? Nah di dalam ayat ini dikatakan kamu patut mikirkan patut yang kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi yang patut untuk kita pikirkan itu menurut ukuran iman kita.
Kalau iman kita belum bisa melonjak yang macam-macam, mari dengan ukuran iman yang kita terima itu kita lakukan semua dengan percaya. Iman itu memang perlu sebuah latihan sih. Nggak bisa ya, mungkin kita dulu, saya ingat sekali zaman dulu nih waktu masih ada retret-retret tiap tahun. Kekurangan uang itu 5 juta. Wah, kita sudah mikir 5 juta, 5 juta. Lama-lama 60 juta. Waduh, kita berpikir 60 juta, 60 juta. Tapi Tuhan tutupkan terus. Lama-lama 100 juta. Waduh, 100 juta gimana ini? Tapi Tuhan cukupkan. Itu latihan. Latihan sampai kita merasakan bahwa ukuran iman kita itu memang terus ditarik sama Tuhan, ditarik sama Tuhan. Sampai kita bisa memikirkan yang patut kita pikirkan. Tuhan punya ukuran iman untuk hidup kita. Mari kita lihat dari Ibrani 12 ayat 11. Enggak ada, ini tambahan. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa yang suka sih ngalami pergumulan? Siapa sih yang suka sih ngadepi tantangan? Pengennya nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja. Tapi kok kayaknya hidup ikut Tuhan itu ada aja yang mesti dipergumulkan. Entah itu pergumulan kita sendiri atau pergumulan pelayanan kita atau pergumulan orang-orang yang sharing sama kita. Itu menjadi sebuah hal yang seringkali bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menekunin di dalamnya, dikatakan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai kepada kita semua yang mau dilatih olehnya. Ada begitu banyak orang Kristen gak suka dilatih sama Tuhan. Ya, kalau latihan-latihan itu, kalau pergumulan-pergumulan itu latihan terus. Latihan, tapi kita suka nggak mau dilatih oleh itu. Aduh, kenapa ya sejak ikut Tuhan kok jadi banyak sekali pergumulan, kok jadi banyak sekali masalah. Padahal sebenarnya itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita dilatih. Nanti kalau kita bisa melewati itu semua, kita akan terima buah kebenaran itu. Kita semakin hari semakin percaya, semakin hari semua yang kita pikirkan, yang patut kita pikirkan sesuai dengan iman. Kalau iman kita nambah, kalau iman kita terus bertumbuh, ya otomatis pikiran-pikiran kita akan lebih berkembang. Kalau pikiran kita lebih berkembang, segala perkara yang besar dan semakin besar akan Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kalau saudara cuma bisa imannya ya cuma ya melampaui hari demi hari, setiap bulan bisa lewati udah lumayan. Ya nanti yang kita bisa pikirkan hanya seperti itu. Dan yang akhirnya yang Tuhan percayakan ya cuma segitu-gitunya. Tapi kenapa kalau kita dilatih, kita akan terima hasil buah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera dikatakan. Dan kita akan next level. Anak sekolah itu gak suka kalau latih. Ulangan itu gak suka, tes ujian pasti gak suka. Dia paling suka cita kalau di hari terakhir sudah tes. Kenapa? Saya juga pernah melewati seperti itu. Paling senang kalau sudah hari terakhir, waduh besoknya bebas. Kenapa gak suka? Ya karena selalu harus belajar, harus melatih diri dan sebagainya. Tetapi kalau nanti sudah terima hasilnya, kita akan bersuka cita. Apalagi kalau naik kelas, wah kita bersuka cita sekali. Apalagi kalau nanti lulus dalam level-level tertentu, wah kita bersuka cita sekali, rasanya udah gede. Kalau semakin gede, kepercayaan itu akan semakin besar diberikan. Bukankah kita semua juga kepingin diberi kepercayaan yang sama Tuhan yang semakin hari semakin besar. Kalau Tuhan mempercayakan semakin besar, udah pasti karena kapasitas kita juga makin besar. Dan semua berkat-berkat juga akan semakin besar. Dan jadi kita hidup dilatih. Nah sekarang yang kita kembali ke Roma 12 ayat 3 tadi dikatakan bahwa kita harus memikirkan yang patut kamu pikirkan. Nah yang patut itu tadi dikatakan
kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi ternyata pikiran kita itu ada hubungannya dengan iman. Yang harusnya itu terkoneksi seperti itu. Iman kita akan membuktikan, menghasilkan sebuah pikiran-pikiran yang patut untuk kita pikirkan. Nah, iman sendiri sumbernya dari mana kita bisa punya iman? Dikatakan yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing, iman itu. Mari kita baca dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Sudah. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita nggak pernah dengar firman Kristus, jangan ngimpi kita akan punya iman. Jangan ngimpi kita akan semakin percaya sama Tuhan. Apa yang mendasari kita percaya sama Tuhan? Adalah firman. Firman itu yang mendasari sehingga kita bisa percaya, kita bisa beriman. Dan dikatakan itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mari kita belajar untuk selalu mendengar. Tidak banyak orang yang duduk dan mengikuti ibadah itu semua mendengar. Ada yang sambil ngelamun, ada yang mendengar benar tapi tidak merenungkan, tidak memaknai sebenarnya apa yang dimaksudkan itu. Ibrani 11 ayat 1, ini yang paling terkenal ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar. Jadi kalau dasar itu fondasi. Bangunan tanpa fondasi bahaya. Apalagi kalau sudah angin hujan begitu ambruk semua. Fondasi yang lemah-lemah juga pada ambruk. Tetapi dikatakan iman itu seperti itu. Seperti fondasi dari semua yang kita harapkan. Saya percaya kita semua pasti punya impian, punya harapan. Harapan kita entah macam-macam lah. Harapan kita untuk yang gemuk ya mungkin harapannya jadi langsing gitu ya. Yang merasa kurang ya pengen dapat lebih gitu. Yang kurang pinter ya pengen jadi pinter. Punya harapan dan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau namanya harapan pasti belum ada. Baru masih ada di imajinasi. Seperti minggu lalu saya cerita visualisasi kita menggambarkan sebuah harapan kita. Nah harapan itu belum, tapi kita bisa berharap. Loh kenapa kok bisa berharap? Iman itu yang membuat kita bisa berharap. Ada banyak orang yang sudah hopeless gak punya harapan. Yaitu artinya dia sudah gak punya iman. Iman kepada Tuhan tentunya. Tapi beriman kepada siapapun harapan. Misalnya kita duduk di kursi. Kita harapan kursi ini gak ambruk kan. Jadi kita dudukin. Sebelum itu kita percaya bahwa kursi-kursi di Gracia ini tidak akan merobohkan kita. Nah waktu kita percaya itu dasarnya dari mana? Dasarnya ya karena kita berharap untuk tidak roboh. Dan kita punya dasar iman itu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namanya bukti itu semua itu mestinya terlihat. Buktinya mana? Terlihat. Tadi malam saya itu sepintas melihat ada kiriman video. Saya tidak tahu karena saya cuma sepintas sekali mendengar. Kelihatannya itu di pengadilan ya. Seorang ibu lagi nangis teriak-teriak. Saya minta bukti otentiknya yang asli. Asli, kenapa ini fotokopi? Saya minta yang asli, bukti. Menjadi bukti itu selalu yang asli, enggak fiktif. Nah itu bukti, tapi iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu itu teriak-teriak minta diperlihatkan bukti aslinya, yang asli katanya. Minta diperlihatkan, semua kalau yang namanya bukti itu selalu yang kelihatan. Tetapi iman itu adalah bukti dari yang tidak kelihatan. Itu iman. Kalau yang sudah kelihatan enggak butuh iman lagi. Udah kelihatannya sudah nyata kok gitu. Nah, jadi di sini kita melihat ternyata iman itu dasar dari semua yang kita percaya. Bukti dari semua yang kita percaya. Kok kamu bisa percaya? Belum terbukti. Kok kamu bisa berharap? Belum terbukti. Tapi itu yang namanya iman. Banyak orang kepengennya bukti. Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan begini-begini yang kelihatan.
itu bukan iman. Iman adalah ketika kita percaya sebelum kita melihat. Kita percaya Yesus sudah mati lebih dari 2000 tahun yang lalu. Darahnya mengalir untuk kita, menyucikan kita, menyembuhkan kita, mengubah hidup kita, membuat semua. Apakah kita lihat Yesus disalib secara fisik? Tidak. Sampai kalau kita ke Israel pun kita lihat bekas-bekasnya pun yakin 100% memang di sini. Kadang-kadang bingung juga ya. Bukit Tengkorak di sini Tuhan Yesus disalib, nanti di sana ada lagi versi ini, versi ini. Tetapi kenapa kita tetap percaya? Ya karena iman itu. Iman itu dasar dari semua yang kita harapkan, bukti dari yang tidak dan belum kita lihat. Nah, mari kita belajar bagaimana iman itu terus akan membentuk sebuah pikiran kita. Jadi pikiran kita itu pikiran yang selalu terkoneksi dengan iman kita. Kita kan sering kali ya mikir yang wow, sampai kita kalau jadi sutradara bisa filmnya macam-macam ya. Wah pasti begini, pasti begini, pasti begini, begitu. Tuhan bilang, apa gunanya itu pikiran begitu lebih dari yang kamu sanggup pikirkan. Mari berpikir sedemikian rupa terkoneksi dengan iman kita. Terkoneksi dengan percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Dia akan lakukan begitu banyak hal yang kita sudah sanggup terima dan mempercayai. Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi ketika kita mendengar firman, firman itu akan menumbuhkan iman. Dan iman itu ternyata pemberian Allah. Dari kita mendengar firman, Allah memberikan kepada kita iman atau percaya itu. Dan itu menjadikan kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan kita saja nanti kita masuk surga, tapi menyelamatkan semua yang saat ini menjadi pergumulan kita. Kalau kita sedang bergumul dengan kesehatan, iman kita itu akan menyelamatkan dan menyembuhkan. Kalau kita lagi bergumul tentang keluarga, iman kita itu yang diberikan oleh Allah akan menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita lagi saat ini bergumul dengan ekonomi kita, iman itu akan menolong kita untuk keluar dari masalah ekonomi. Di sini dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman. Tetapi banyak kita seringkali begini, dengar firman mah dengar firman. Iya dengar firman, ngangguk-ngangguk. Tapi kemudian ketika dalam pergumulan kita mulai cari cara kita sendiri. Kita mulai cari apa yang sebenarnya menurut kita. Nah itulah pikiran yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Jadi kalau begitu yang patut kita pikirkan gimana sementara kita sedang ada dalam pergumulan. Yang patut kita pikirkan adalah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika kita bergumul masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Ketika kita bergumul, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tanya Tuhan harusnya bagaimana? Tuhan apa yang engkau sedang bicarakan sama saya? Apa yang engkau mau buat? Ada begitu banyak orang dalam pergumulan ekonomi. Dia selalu bilang gini, kalau kita gak bergerak gimana? Masa Tuhan mau kasih makanan langsung jatuh dari langit? Gak pernah ada memang jatuh dari langit kecuali mana turun dari surga ya. Tapi kalau sekarang gak ada tiba-tiba capcay, tiba-tiba turun dari langit tumplak semua. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan itu. Oh ora et labora. Saya bilang ora et labora itu benar-benar gak selalu tepat. Kita memang berdoa dan kita memang mengerjakan bagian kita. Tapi ada loh di Alkitab kadang-kadang Tuhan bilang diem saja. Kita buka Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ini lagi bangsa Israel dikejar-kejar sama Mesir. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Loh,
ternyata Tuhan kita itu sanggup berperang. Sanggup untuk melakukan sementara kita diem saja. Lah kalau diem saja ya gimana berkatnya? Kalau Tuhan ngomong suruh diem ya diem. Kalau Tuhan suruh bergerak ya bergerak. Coba kembali ke ayat 13. Saya diingatkan sebuah kesaksian. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah saya mau memberikan kesaksian, saya jadi diingatkan. Suatu hari di dalam doa 24 jam. Doa 24 jam. Saya duduk di situ. Di dekatnya list itu di bawah. Saya tahu waktu itu kami ini sedang bergumul. Sekolah Terang Bangsa ini lagi bergumul untuk gajian. Gajiannya kurang 69 juta. 69 juta duit semua ya. Nggak ada yang fotokopi. Duit semua. Tapi saya itu belajar untuk gimana ya. Apa yang saya nggak mau mengada-ada dan macam-macam, tapi saya mau belajar dari Tuhan, mau dilatih sama Tuhan untuk tetap percaya. Saya duduk, tenang duduk, sore-sore dimulai, diusik, belum mulai sih, tiba-tiba ada WA masuk di depan saya, kedengaran, Sir Steve lagi WA sama saya, Miss ingat. 69 juta. Loh saya itu kepengen lupa saudara. Udah gak tahu lah bagaimana pengen lupa pokoknya. Tapi tiba-tiba diingatkan sama Sir Steve. Miss inget ya 69 juta kurangnya. Saya kan jadi inget, jadi kalau orang inget kan jadi nervous gitu ya. Wah iya ya kurang 69 juta gimana nih besok mau gaji guru gitu. Saya berdoa langsung, belum mulai itu. Menjelang mulai, saya berdoa Tuhan, aduh 69 juta ini gimana ya, kenapa ya mesti diinget-ingetin gitu, saya pikir gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang, jangan takut. Keselamatan dari Tuhan akan diberikan hari ini. Tenang aja, gak usah takut. Pasti nanti ketutup di tempat ini. Saya bingung. Saya langsung, nah ini pikiran yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Jadi saya mulai mikir, memangnya doa 24 jam itu ada kolektor ya. Terus saya mulai noleh sedikit ke kiri ke kanan. Kalaupun kolektor kira-kira dapat gak ya 69 juta. Ini pikiran yang tidak patut untuk dipikirkan. Tapi terus terang saya memikirkan itu. 69 juta Tuhan bilang nanti selesai di tempat ini. Tapi saya tuh mikir, aduh. 69 juta bisa nggak ketutup nggak ya? Kolektor ada nggak ya? Nggak ada kolektor waktu itu. Jadi nanti gimana ya? Tapi kemudian saya teringat ayat yang Roma itu. Pikir aja yang patut kamu pikirkan. Jadi kemudian saya bilang gini, ya sudah Tuhan, yang patut saya pikirkan adalah percaya bahwa di tempat ini akan selesai. Sudah, terus saya tidak balesin lagi itu Sir Steve mengganggu saya sudah diemin aja. Saya berdoa Tuhan saya percaya, saya tahu di sini nggak ada kolektor, tapi saya tahu Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Selesai, damai sejahtera. Patut saya pikirkan iman karena mendengar firman. Udah, sebenarnya kekurangan itu tuh sudah selalu sama Sir Steve dimasukin ke grup yayasan. Jadi pengurus yayasan. Tapi kali itu tuh semua cuma bilang dukung doa, dukung doa, dukung doa. Lah dukung doa saja duitnya kemana kan gak jelas ya, cuma dukung doa. Tapi ya sudah diaminkan. Itu malam, pagi-pagi kita ada ibadah. Ibu Nani menyampaikan firman. Saya tidak membicarakan apapun sama Ibu Nani tentang kekurangan. Tapi saya tahu Ibu Nani pasti ada di grup itu kan. Tapi saya sudah tidak, pokoknya sudah percaya Tuhan mau menyelesaikan. Dan caranya tidak tahu, tidak perlu tahu. Karena yang patut kita pikirkan itu percaya, bukan jalannya. Kalau jalannya ya memang gak bisa, mau cari jalan kemana juga gak bisa. Duit 69 juta itu tidak sedikit gitu. Nah, tiba-tiba Ibu Nani nyampaikan firman. Biasa aja nyampaikan firman, saya tidak tahu. Kok di akhir firman itu, ini ada buktinya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Ibu Nani bilang gini, hari ini saya mau lelang katanya. Ini bikinan cucu saya, ini nih barangnya ini nih. Ya, tapi ini kayaknya tiruannya, ini kan duplikatnya. Yang asli kan diambil sama yang menang. Tiba-tiba Ibu Nani bilang, saya disuruh Tuhan tadi pagi doa, katanya kamu lelang. Ini bikinannya cucunya Ibu Nani, waktu itu kalau nggak salah masih kelas 2 SD.
habis liburan selama liburan les di craft, bikin tisu begini, tempat tisu begini. Ini katanya Tuhan bilang suruh lelang. Karena lesnya itu 150.000, jadi minimal 150.000. Tapi gaya lelangnya gaya lelang Tuhan. Yaitu semua orang yang bayar 150, kalau nggak dapet duitnya nggak balik. Gitu katanya. Itu Ibu Nani cerita begitu aja. Di ujungnya Ibu Nani bilang, nanti semua untuk sekolah. Saya kaget, waduh Tuhan, caranya Tuhan tuh enggak kepikir. Caranya Tuhan itu tidak pernah bisa kita angan-angan. Lah kalau tadi malam saya mikirin terus, oh barangkali begini, apa ngomong sama Ibu Nani ya, kasih kolektor aja, kolektornya 4 kali atau 5 kali supaya dapatnya banyak. Lah kan malah itu kan mungkin tidak terjadi. Tapi biarkan ketika kita patut mikir, yang patut dipikirkan yaitu percaya sesuai dengan iman yang dikaruniakan. Sudah. Nah selesai itu kemudian ini tisu ini yang menang berapa juta? 21 juta lah, 22 juta yang menang. Tapi kan yang lainnya ngasih, yang sudah ngasih kan gak boleh balik duitnya kan. Oh ini lelang caranya Tuhan kok begitu. Jadi ngasih. Tahu saudara-saudara berapa yang kita dapat? Kita dapat 103 juta. Memang sih cashnya 35 jutaan. Yang lain iman. Saya bilang begini, hitung sendiri ituin. Jadi saya hitung dengan beberapa saudara-saudara, ngitung dapat 35 cash, terus lainnya janji iman. Saya datang ke Luki, itu yang janji iman saya ikat, saya bilang gini, Luk kalau minjem di bank itu kan ada borehnya. Ini borehnya ini saya minta dikirimin dulu untuk nutup karena 35 juta kan kurang gitu. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib. Semua yang janji iman itu belum sampai selesai itu udah masuk semua uangnya di rekening sekolahan. 103 juta. Dan herannya besoknya hari Senin, itu minggu ya, hari Senin. Ada orang Jakarta yang tidak datang di doa 24 jam. Ketemu saya di lift, dia bilang gini, Ibu Ina kemarin katanya ada lelang ya. Oh iya ada lelang ya, tapi yang sudah kemarin. Aduh saya sayang sekali saya tidak datang. Dia tanya rekening, selesai PW dia kasih 20 juta rekening yang sudah ditransfer langsung ke sekolah. Berarti dapat 123 juta dari kebutuhan 69 juta. Kok Tuhan gak kasih 69 juta? Ya digenepi 70 juta. Tuhan kita itu ajaib. Dia memikirkan dan memberikan kelimpahan lebih daripada yang kita minta itu nyata dan terbukti. Mari kita belajar. Pikir yang patut kita pikirkan. Gak usah dikembang-kembangkan pikiran. Curiga sama orang. Pasti dia itu begini. Pasti dia begini. Gak usah. Patut kita pikirkan. Seperti apa yang patut? Sesuai dengan iman kita. Saya terus dilatih lewat apapun yang sekarang ini kita hadapi. Lewat sekolah, lewat keluarga, lewat pelayanan, ada latihan-latihan yang Tuhan berikan. Tapi mari ukuran iman itu terus akan menanjak. Kita akan lihat bahwa orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Dan itu terjadi bahwa keselamatan dari Tuhan itu sudah mendekati kita. Bahkan mengikuti kita, bahwa bahkan di dalam kita. Jadi persoalannya adalah mari kita benahi pikiran kita. Jangan memikirkan yang jauh lebih tinggi, yang enggak pas untuk kita pikirkan. Yang patut kita pikirkan adalah sesuai dengan iman kita. Dan iman kita adalah sesuai dengan banyaknya pendengaran kita akan firman Kristus. Dan kalau kita mengalami itu, maka kita akan membuktikan mujizat demi mujizat, kebaikan demi kebaikan. Dan kita akan dipenuhi dengan terus pikiran-pikiran Kristus yang semakin hari semakin menyukakan Dia. Dan hidup kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Berpikirlah menurut ukuran iman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Keluaran 14 ayat 14 ya. Tuhan ngomong gini, Tuhan akan berperang untuk kamu
dan kamu akan diam saja. Ya, dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, sekarang persoalannya adalah gini. Diam itu tidak mudah, betul enggak? Ya. Apalagi orang yang aktif. Seperti Kean ini, aktif tiap hari, selalu ada aja yang dikerjakan ya. Kalau enggak main sepeda, main motor, mobil-mobilan, kalau enggak dia cari kreatif macam-macam, enggak bisa diam kalau enggak tidur ya. Diam itu tidak mudah. Ya, jadi gini, apalagi kita yang sudah punya persoalan yang penuh dalam pikiran kita. Tadi firman Tuhan katakan biarlah pikiran kita itu standar dengan pikiran Kristus, itu tidak mudah sekali saudara. Sebab pikiran kita jalan terus seperti Ibu Ina tadi ceritakan, dia mau diem gak bisa, mau diem gak bisa. Bagaimana cara kita diam? Caranya ada satu cara yang tadi dikatakan banyak mendengar firman dan sebagainya. Tapi satu hal, deklarasikan dari mulut kita. Pikiran kamu diam. Ya, dideklarasikan. Pikiran kamu diam, Tuhan mau kerja. Pikiran kamu diam, jiwa kamu diam, Tuhan mau kerja. Tunggu, Tuhan mau kerja. Itu yang dilakukan ya. Saya sering kali menghadapi yang seperti itu yang tadi Ina sudah katakan mengenai masalah waktu retret di Salabintana kurang 5 juta, 10 juta sampai akhir 100 juta. Sudah latihan banyak dan kemenangan yang kita peroleh karena saya selalu mengatakan pikiran kamu diam. Ya, pikiran kamu diam. Jiwa kamu diam, Tuhan yang bekerja. Omongkan dengan deklarasi. Ini salah satu tip yang saya berikan pada pagi hari ini. Ayo perkatakan. Maka engkau akan mengalami kemenangan dan melihat Tuhan berperang buat saudara dan saya untuk tahun ini. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Untuk selama 1 jam kami menyembah dan memuji kepadamu. Dan hari ini kau ajarkan kepada kami untuk mempunyai ukuran pikiranmu Tuhan. Memang kami tahu untuk diam tidak mudah. Tetapi satu perkara, kalau kami diam, engkau yang bekerja. Kalau kami turun tangan, kalau kami angkat tangan, engkau yang turun tangan. Kami percayakan semua apa yang kau janjikan buat kami pasti menjadi kenyataan dalam hidup kami. Karena apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang engkau pikirkan buat hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih engkau selalu menolong kami sampai dengan saat hari ini. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu disempurnakan Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami. Beri kemampuan, kekuatan untuk mencapai garis akhir di dalam seluruh tugas dan kewajibannya. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi Tuhan. Engkau punya cara dan Engkau punya reka-reka yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan untuk bangsa kami. Sehingga apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden kami untuk sekian tahun yang akan datang itu dapat diteruskan oleh penggantinya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami sehingga Indonesia tidak stuck tapi Indonesia maju, Indonesia akan pulih, Indonesia akan dipulihkan dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima akan roh ketahanan tubuh, roh kesehatan yang daripada-Mu. Roh ketahanan tubuh yang daripada-Mu. Bapa, kami minta di dalam nama-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, cuaca apapun Tuhan, virus apapun tidak akan mengena kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua virus-virus takut dengan kami. Karena di dalam tubuh kami ada darah Yesus. Darah DNA yang dari atas, bukan DNA dari bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami terima kekuatan yang baru, kami terima kesehatan yang baru. Tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh menjamah akan tubuh kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami juga berdoa untuk musibah-musibah yang mungkin akan terjadi dengan gunung meletus, gempa bumi, dan juga untuk segala banjir dan sebagainya. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan meredakan semua badai puting beliung yang ada. Engkau akan meredakan semuanya Tuhan, sehingga keluar dari Indonesia, keluar dari bumi ini Tuhan. Karena kami tahu semua belum waktunya. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau tahu kami adalah milik-Mu, kami adalah umat-umat yang Kau pilih. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa buat sebentar sore kami akan ada ibadah. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biarlah ibadah hari ini Engkau turunkan kuasa-Mu. Engkau turunkan akan berkat-Mu. Engkau turunkan akan hadirat-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau yang akan mengatur cuaca dalam hari-hari di hadapan kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan dalam hidup kami mengikuti akan hidup kami sepanjang hidup kami. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Buat mata kami ada dalam urapan-Mu Tuhan. Telinga kami juga Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah semuanya ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Semua ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kami dipatahkan. Bapa, ini tangan kami. Biar tangan kami adalah tangan yang diurapi, tangan yang penuh dengan kuasa dan berkat yang melimpah dalam tangan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan menerima berkat pada hari ini. Semua apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, tetapi Engkau beserta dengan kami melakukan perkara yang luar biasa. Berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami berjalan cocok dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Hari ini penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.